بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله. Brigade Al-Quds kembali mengecoh dan menyerang tentara Israel, namun serangan kali ini tersorot pada momen pejuang Al-Quds sebelum melancarkan serangan. Pasalnya seorang pejuang Al-Quds melantunkan ayat suci sebelum mengecoh konsentrasi musuh. Inilah merdunya seorang pejuang Al-Quds yang membaca ayat suci sembari duduk di dekat senjatanya. Adapun video tersebut diunggah oleh Brigade Al-Quds pada Selasa 12 Desember. Dalam video itu terlihat seorang pria menggunakan kemeja berkerah berwarna abu-abu. Sembari duduk ia melantunkan ayat suci. Sementara di sampingnya terletak senjata laras panjang dan alat komunikasi untuk berkoordinasi. Lantas video itu dilanjutkan dengan Brigade Al-Quds yang melancarkan serangan ke musuh. Kali ini sayap militan Palestina menggunakan lava mortir untuk mengecoh tentara Israel. Di akhir video terlihat mortir Al-Quds meledakkan posisi tentara Zionis hingga mengakibatkan kepulan asap putih pekat. بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله. شغل البيق. بسم الله بسم الله الله أكبر بسم الله بسم الله الله أكبر بسم الله الله أكبر بسم الله بسم الله الله أكبر. وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. سيتم استهداف مفترق شارع 5. الله أكبر ولله الحمد. תראו מה זה, הנבואה שהגשימה את עצמה. תור יום הכיפורים, אחד לאחד. Untuk kesekian kalinya Israel harus kehilangan komandan perang dari Brigade Golani yang tewas di pantai Hamas. Beberapa jam sebelum kematiannya, komandan tersebut sempat menjanjikan kemenangan bagi pasukan pertahanan Israel atau IDF. Dikutip dari The Times of Israel, komandan itu bernama Tomer Greenberg, usia 35 tahun. Adapun ia berpangkat letnan kolonel di Brigade Golani. Dalam video yang beredar terlihat komandan Tomer sedang berbicara di sekeliling anak buahnya yang menjanjikan kemenangan bagi anak buahnya yang hendak menyerang Hamas di jalur Gaza. Namun beberapa hari setelahnya, komandan Tomer justru tewas di bantai Hamas. Tak main-main, ia pun tewas bersama 4 tentara lainnya yang juga berasal dari Brigade Golani. Keempat tentara itu ialah Mayor Roy Meldasi, usia 23 tahun, Mayor Moshe Avram, usia 23 tahun, Sersan Acia Daskal, usia 19 tahun, dan Kapten Lial Hayo, usia 22 tahun. Israel juga mengonfirmasi 3 tentaranya tewas namun berasal dari unit yang berbeda. Meski tentara Israel hingga komandannya terus berguguran, namun IDF tak menghentikan serangannya di jalur Gaza. Bahkan kini tank-tank Israel terus mendekat ke wilayah Khan Yunis. Perang Israel-Yaman terancam pecah lantaran mengerahkan kekuatan penuh untuk siap siaga. Bahkan Yaman menyatakan bahwa pejuangnya bersiap menghadapi tantangan yang signifikan. Dikutip dari Al-Mayadanet, hal tersebut disampaikan oleh Ketua Dewan Politik tertinggi Al-Houthi Mahdi Al-Mashyad pada Selasa 12 Desember. Ia berpidato di depan pasukannya yang mengatakan bahwa Al-Houthi sudah meningkatkan kesiapan untuk menghadapi segala kemungkinan melawan Israel. Kondisi itu terjadi lantaran Israel
Israel menggunakan kekuatan militer untuk memerangi Houthi, Mahdi al-Mashyad mengatakan pejuangnya harus melakukan segala upaya untuk menyerang tentara Israel. Hal itu dilakukan sebagai bukti bahwa Yaman membela warga Palestina dan sayap militan Hamas. Pasalnya, kondisi di Gaza semakin kritis seusai pertempuran besar. Dalam pidatonya, Mahdi al-Mashyad juga menyinggung soal Amerika Serikat yang disebut sebagai musuhnya. Ia beranggapan Amerika Serikat turut terlibat dalam kejahatan di Gaza. Pasukan Pertahanan Israel atau IDF mengerahkan tentara wanita Zionis untuk menjalankan misi di Gaza, namun rupanya tentara wanita Israel hanya dijadikan tumbal hingga tewas diserang Hamas. Bahkan Komandan Perang IDF tak pernah menganggap tentara wanita Israel. Dikutip dari Middle East Monitor, IDF menjadikan tentara wanita Israel sebagai tumbal saat 7 Oktober. Kala itu Hamas melakukan serangan kejutan hingga tentara wanita Israel sengaja dikerahkan dan tewas berguguran. Tak hanya itu, Komandan IDF pun tak pernah menganggap penting keberadaan mereka. Sementara kini IDF kembali mengerahkan tentara wanita untuk menjalankan misi di jalur Gaza. Adapun perintah itu disampaikan kepada Batalion Karakal untuk membentuk unit tentara wanita. Hal tersebut pun disampaikan oleh Komandan Batalion Karakal yakni Mayor Sira yang mengaku menerima perintah untuk membentuk tim pejuang wanita terbaik dan paling profesional. Saat menjalankan misi di Gaza, tentara wanita itu akan bekerja sama dengan unit yang lainnya. Dua militan Palestina yakni Al-Qassam dan Al-Quds bersatu untuk menciptakan neraka bagi tentara Israel. Pasalnya, kedua brigade ini menjebak hingga menyergap 15 tentara Israel yang sedang berada di jalur Gaza. Tak cukup sampai di situ, belasan tentara Israel itu masih ditembak mortir hingga tewas. Hal tersebut diungkapkan dalam sebuah pernyataan Hamas yang diunggah di Telegram pada Rabu 13 Desember. Dalam pernyataannya, Al-Qassam dan Al-Quds mampu melakukan penyergapan ketat terhadap 15 tentara Zionis. Bahkan kedua militan ini melakukan penyergapan dari titik nol. Mereka pun diklaim menggunakan senjata yang sesuai hingga musuh tewas. Serangan Al-Qassam dan Al-Quds tak hanya berhenti sampai di situ. Pasalnya, dua militan Palestina ini melanjutkan penyerangan dengan membombardir daerah perkumpulan tentara Zionis. Adapun serangan itu dilakukan menggunakan mortir kaliber berat. תראו מה זה, הנבואה שהגשימה את עצמה. תור יום הכיפורים, אחד לאחד. Pasukan Pertahanan Israel atau IDF kembali mengonfirmasi sejumlah tentara dan perwira yang tewas di Gaza. Setidaknya ada 10 tentara Israel yang tewas dalam serangan darat di kota Seijaya. Sebelum tewas dibantai Hamas, mereka sempat berfoto di Dewan Legislatif Kota Gaza. Dikutip dari The Times of Israel, konfirmasi itu disampaikan IDF pada Rabu 13 Desember. 10 tentara Israel yang tewas itu menambah korban dalam serangan darat menjadi 115 orang. Di antara mereka, pasukan elit dari Brigade Golani turut tewas di pantai Hamas. Pasalnya, Brigade Golani memang ditugaskan bekerja sama dengan pasukan lapis baja Israel. Mereka ditempatkan berada di jantung kota Seijaya yang dianggap sebagai kubu Hamas yang paling dijaga ketat di Gaza Utara. Sementara kini beredar potret yang memperlihatkan belasan tentara Israel, adapun mereka foto bersama di Dewan Legislatif Kota Gaza. Di antara belasan orang tersebut dilaporkan 10 tentara Israel yang tewas ikut berfoto. Bahkan mereka sempat sesumbar bisa melenyapkan Hamas dan memberikan kemenangan bagi IDF. Pasukan Pertahanan Israel atau IDF tak kunjung menguasai Gaza, justru banyak tentara Zionis yang tewas. Kini tentara Israel dilatih oleh tentara bayaran Kanada yang juga melatih pasukan Ukraina dalam perangnya melawan Rusia. Dikutip dari Sputnik, hal tersebut disampaikan oleh seorang tentara bayaran Kanada yakni Alex Gallant. Ia mengaku telah aktif melatih pasukan IDF di Israel sejak November 2023 silam. Namun Gallant telah tiba di Israel pada pertengahan Oktober. Hal itu pun terungkap melalui
postingannya di akun media sosial. Galan mengaku terlibat dalam pelatihan pertahanan sipil di Israel. Bahkan ia mengunggah sedang dikelilingi oleh orang-orang yang mengenakan seragam IDF. Hal senada juga disampaikan oleh Black Maple yang merupakan sekutu PMC. Pihaknya membagikan potret yang memperlihatkan Galan sebagai tentara bayaran Kanada yang sedang melatih IDF. Namun Galan telah kembali ke Ukraina untuk melatih tentara Kiev yang masih berperang melawan Rusia. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.